Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Martini dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum dimulai ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Indah Putri, lalu ada rekan saya Bintang Dwi Rahmanto, lalu Ahmad Ramadan, dan Jovita Putri Redina. Sekarang kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait hakikat demokrasi. Ketika kita mendengar kata demokrasi, pastinya kita udah nggak asing lagi dengan pemikiran dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, yang mengemukakan bahwa demokrasi is the government from the people, by the people, and for the people. Yang artinya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, maksudnya adalah kekuasaan negara itu berasal dari mandat rakyat. Oleh rakyat berarti proses penyelenggaraan negara harus melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat. Dan untuk rakyat itu berarti setiap kebijakan yang dibentuk itu harus bertujuan untuk kepentingan rakyat. Jadi secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alasan mengapa Indonesia memerlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang luas dan beragam. Demokrasi Pancasila menjamin semua kelompok, baik dari kelompok besar maupun kelompok kecil, memiliki hak yang sama atau hak yang setara. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi Pancasila diperlukan agar kekuasaan pemerintah tidak bersifat otoriter atau mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara ini dianggap lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia karena mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Yang keempat, menjamin hak dan partisipasi rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan begitu, rakyat dapat ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap masyarakat diajak untuk bekerja sama, saling membantu, dan menjaga kehidupan yang harmonis demi kepentingan bersama. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke bagian yang sangat krusial sendiri ini, yaitu dalam memahami sistem ketatanegaraan kita. Itu berdasarkan sumber historis, sosiologis, dan politis dari demokrasi Pancasila. Melalui saat ini kita bisa lihat bahwa demokrasi Pancasila itu bukanlah sistem yang instan dan sekadar meniru bangsa lain. Fondasi demokrasi kita itu ditopang oleh 3 pilar utama yang sangat kokoh, yaitu pertama itu tradisi lokal, yang kedua itu ajaran Islam, dan ketiga itu pemikiran Barat. Oke, jadi kita akan bahas tentang tradisi lokal. Jadi tradisi lokal sendiri ini itu jauh sebelum bangsa Barat membawa konsep demokrasi modern ke Nusantara, masyarakat desa kita sebenarnya sudah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara umum
secara turun-temurun. Jadi hal ini tuh tercermin dari tiga hal utama. Yang pertama itu musyawarah untuk mufakat, di mana keputusan diambil demi kepentingan bersama tanpa memaksa kehendak. Yang kedua itu semangat gotong royong yang menjadi urat nadi kita dalam kehidupan sosial. Yang ketiga itu hak rakyat untuk melakukan protes atau menyampaikan aspirasi di tingkat desa jika dirasa ada kebijakan yang tidak adil. Artinya, demokrasi secara substansial sudah mengalir dalam darah dan budaya asli bangsa Indonesia. Yang kedua, itu sumber dari ajaran Islam. Jadi, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nusantara, nilai-nilai universal Islam memberikan kontribusi teologis dan moral yang sangat besar bagi demokrasi kita. Islam menanamkan prinsip bahwa semua manusia itu adalah setara di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan kasta atau status sosial. Selain itu juga dalam kepemimpinan Islam, seseorang pemimpin memikul tanggung jawab besar untuk memegang amanah rakyat melalui jalan permusyawaratan atau yang bisa kita kenal dengan istilah syuro. Jadi nilai religius inilah yang memperkuat dimensi spiritual dalam demokrasi kita. Yang ketiga itu berdasarkan sumber pemikiran Barat. Jadi kita tentu tidak menutup mata dari perkembangan peradaban dunia. Para pendiri bangsa kita tuh the Founding Fathers merupakan tokoh-tokoh pelajar yang banyak menyerap inspirasi dari era Renaissance dan paham humanisme di Barat. Dari pemikiran Barat inilah kita mengadopsi pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM serta jaminan atau ke dalam atas kemerdekaan individu. Jadi nilai-nilai modern ini kemudian disaring dan diselesaikan agar cocok dengan kepribadian bangsa kita. Next. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada dinamika dan tantangan dalam demokrasi yang berasal dari Pancasila. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia masih memiliki PR terkait dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila yang cukup serius untuk kita hadapi bersama sebagai warga negara Republik Indonesia, dan berikut adalah dinamika dan tantangannya. Jadi, pada poin pertama, yaitu perbedaan pendapat dalam musyawarah yang sulit mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, dalam praktiknya, tiap orang memiliki kepentingan, latar belakang, dan pandangan yang berbeda. Perbedaan ini yang seringkali menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lama atau bahkan tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai, toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama agar musyawarah dapat berjalan dengan baik. Pada poin kedua yaitu masih adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik KKN merupakan tantangan besar dalam demokrasi karena merusak prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Korupsi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Kolusi menciptakan kerjasama yang tidak jujur, sedangkan nepotisme memberikan keuntungan pada kerabat atau kelompok tertentu untuk mendapatkan jabatan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan pembangunan menjadi tidak merata. Pada poin ketiga yaitu pengaruh globalisasi yang membawa budaya individualisme. Globalisasi memberikan banyak manfaat, seperti kemajuan teknologi dan akses informasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menumbuhkan sifat individualisme, yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Hal ini bertentangan dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila. Karena itu, masyarakat perlu tetap menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Pada poin keempat, yaitu terdapat rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bijaksana. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik politik uang, mudah percaya terhadap hoaks, serta kurang kritis dalam memilih pemimpin. Rendahnya literasi politik dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan literasi digital perlu terus ditingkatkan.
Pada poin yang terakhir yaitu tantangan menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa, tapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan toleransi dan saling menghormati. Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan harus menjadi dasar untuk memperkuat persatuan, bukan menjadi alasan untuk saling memecah belah. Jika menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Hmm. Saya akan menjelaskan esensi dari demokrasi. Jadi esensi itu atau inti dari demokrasi yang berlandaskan Pancasila adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan. Nah, karena yang kita lihat dan kita juga rasakan, rakyat memiliki hak juga untuk memilih pemimpin. Tapi pengambilan keputusan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat seperti pelaksanaan pemilu. Tapi yang perlu kita juga sadari, kalau kebebasan juga disertai tanggung jawab agar nggak merugikan diri kita dan juga orang lain. Jadi karena kita punya hak suara, nah harus dipikirin secara bijak supaya orang yang kita pilih itu tepat untuk dipilih menjadi pemimpin. Yang kedua di sini ada urgensi. Jadi urgensinya itu demokrasi itu penting diterapkan karena Indonesia kan masyarakatnya menjemuk ya, mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Nah, demokrasi di sini membantu menjaga kepersatuan bangsa dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Selain itu juga demokrasi juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Misalnya menyalonin diri kepala daerah atau kita ikut pemilu untuk memilih siapa kepala daerah atau pemimpin negara. Kita cukupkan untuk pembahasan dari materi demokrasi yang udah dibahas tadi. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.